Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Markas Inayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita secara rutin setiap bulannya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit perkara-perkara yang berkaitan tentang bulan Rabiul Awal. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Rabiul Awal di antara bulan-bulan Islam yang 12, dan bulan ini hanya saja tidak termasuk dari bulan haram. Ya, kemarin kita sudah bahas beberapa bulan-bulan haram dan Rabiul Awal tidak termasuk dalam dalam bulan haram. Eh, Namun demikian, tetap saja bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk banyak beribadah di setiap bulannya dan di setiap harinya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan kita itu setiap harinya itu dicatat oleh malaikat, dan setiap pekannya itu akan diangkat oleh Allah atau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan. Dan nanti kita akan sebutkan beberapa dalil mengenai hal tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pertama kita di sini akan membahas secara ringkas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Rabiul Awal, ya, baik itu dari sisi sejarah ataupun beberapa amalan-amalan yang sering dilakukan berkaitan tentang bulan ini. Nah, yang pertama mengenai Rabiul Awal sendiri, ya, bulan ini dinamakan sebagai Rabiul Awal, ya, dari kata Rabi' dalam bahasa Arab itu artinya musim semi. Ya, kemudian Al-Awwal, ini ulama mengatakan untuk membedakan antara Ats-Tsani karena ada dua Rabiul Awal dan Rabiul Ats-Tsani. Ya. Tetapi intinya bulan ini eh, dinamakan sebagai Rabiul Awal, ya, karena berkaitan tentang musim-musim yang waktu itu disebutkan oleh ulama kita, ya, di mana orang-orang ahli jahiliyah atau orang Arab biasa menamakan bulan atau hari atau tahun sesuai dengan musim yang ada pada waktu itu. Karena waktu itu Rabiul Awal, ya, dikatakan Rabiul Awal karena dia terjadi pada pada musim semi. Ya, sehingga disebut sebagai Rabiul Awal. Nah, sebagaimana kita sebutkan yang lalu tentang Safar, ya, dan juga tentang Muharram, itu semua ada sebab-sebab yang berkaitan tentang penamaannya. Ya, ini secara istilah. Ya. Kemudian dalam bulan Rabiul Awal ada beberapa kejadian-kejadian yang dicatat dalam sejarah Islam. Ya, di antaranya adalah eh, kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ulama kita menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang penentuan tanggal kelahiran beliau. Dan yang pasti beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian juga ulama kita mengatakan di hari Senin, ya, dan tahunnya adalah tahun tahun gajah. Ya, ini masyhur dalam kitab sirah karena kejadian yang waktu itu berkaitan tentang Abrahah, ya, waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah itu lahirlah Nabi SAW, maka tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah, ya, karena peristiwa Abrahah tadi. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Ya, hari Senin, Rabiul Awal, dan tahun gajah. Nah, namun ulama berbeda pendapat di sini. Ya, kapan tepatnya hari Senin itu? Apakah tanggal ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, tanggal 9, dan tanggal 12. Nah, ini yang paling masyhur tanggal 12. Ya, kenapa ada perbedaan di penanggalan atau penetapan penanggalan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena eh, ulama atau orang-orang
Ya, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada yang tahu bahwasanya beliau akan menjadi Nabi dan Rasul. Dan begitu juga kebanyakan para ulama ya. Kebanyakan mereka tidak terlalu memperhatikan awal kali kelahiran seseorang. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu nanti ke depannya akan jadi apa orang tersebut. Nah, setelah mereka atau orang tersebut menjadi ulama ya atau menjadi orang terkenal, baru mereka mulai meneliti kapan kelahirannya dan kapan kematiannya. Nah, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang tidak memperhatikan. Artinya ulama waktu orang-orang pada waktu itu tidak terlalu eh, mengingat atau tidak terlalu memperhatikan kapan Nabi dilahirkan. Intinya beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Nah, nanti setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, barulah ulama mulai meneliti kapan tepatnya beliau dilahirkan. Nah, sehingga di sini ada terjadi perbedaan, ya. Karena orang-orang waktu itu tidak terlalu memperhatikan masa atau awal tanggal berapa seseorang itu dilahirkan. Nah, ada beberapa dalil menunjukkan tentang eh, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin. Contohnya hadis yang masyhur, ya, ketika beliau ditanya mengapa beliau puasa pada hari Senin, ya, beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari ketika aku dilahirkan, wa yaumun bu'istu au unzila alaih, dan hari ketika aku diutus dan juga ketika Allah menurunkan wahyu kepadaku. Nah, ini mengenai harinya. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan hari Senin dan tidak menentukan tanggalnya atau waktunya. Karena memang pada waktu itu juga, ya, di zaman jahiliyah belum dikenal tentang penanggalan. Ya, kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya penanggalan Hijriyah itu dimulai di zamannya Umar bin Khattab. Ya, sehingga ini juga menjadi sebab kenapa ulama-ulama sejarah berbeda pendapat tentang penetapan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang masyhur itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Uh, Meskipun, ya, sebagian ulama memandang bahwasanya dari sisi sanad atau sisi keabsahan riwayat, tanggal 12 ini masih diragukan. Ya. Dan yang lebih, ada sebagian yang lebih condong kepada tanggal 8 atau tanggal 9. Ya. Dan sebagian ulama belakangan, ya, muasirin atau ulama-ulama ahli falak, itu ada yang menguatkan tanggal 9 Hijriah, sampai 9 Rabiul Awal menurut perhitungan hisab, ya, hisab falaki. Yaitu dikuatkan oleh sebagian ulama di zaman sekarang menurut perhitungan-perhitungan astronomi atau ilmu falak. Ya, wallahu alam. Ya, intinya penentuan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada perbedaan. Nah, kemudian di antara kejadian juga yang ada di Rabiul Awal yang masyhur adalah eh, hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tibanya beliau di Masjid Kuba. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya, Nabi mulai berhijrah ya di akhir-akhir Safar, kemudian sampai di Rabiul Awal atau sampai di Masjid Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, ya, kurang lebih. Nah, itu disebutkan oleh ulama kita. Nah, dan ini tercatat dalam sejarah, beliau sempat eh, mampir di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu di Masjid di Kuba dan membangun masjid pertama yang ada dalam Islam yang dikenal dengan Masjid Kuba sekarang. Ya, bagi yang pernah mengunjungi ke sana sudah tahu posisinya. Dan ini di antara masjid-masjid yang disebutkan awwalu masjidin ustis ala taqwa. Salah satu masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Kuba. Ya. Dan dalam riwayat disebutkan bagaimana salah seorang sahabat Anas bin Malik menggambarkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, ya, beliau mengatakan, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, falamma kana al-yawm alladhi mata fi atlama kulla syai." Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, itu Madinah menjadi terang benderang, ya, sangat terang benderang. Karena kenapa? Karena adanya cahaya keislaman. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Madinah menjadi gelap gulita. Nah, ini eh, biasa kita dengar ya bagaimana eh, kisah Umar bin Khattab ketika melihat Nabi SAW wafat. Nah, ini juga terjadi pada Rabiul Awal. Ya, wafatnya Nabi SAW terjadi pada Rabiul Awal. Dan
tahunnya tahun 11 Hijriyah. Adapun penetapan tanggal kematian beliau, ini ulama juga hampir sepakat bahwasanya beliau meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang masyhur ya, yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Ya, kenapa ini bisa ditetapkan? Karena sudah diketahui. Artinya ketika beliau menjadi nabi, orang-orang sudah mulai memperhatikan masa kehidupan Nabi SAW, sudah memperhatikan kapan beliau akan meninggal dan seterusnya. Ya, sehingga ini bisa ditetapkan dengan pasti. Adapun masa kelahiran, nah, itu ulama berbeda karena tadi ya, pertama tidak ada penanggalan sebelumnya dan juga orang-orang Arab waktu itu tidak terlalu memperhatikan eh, waktu kelahiran Nabi. Ya, karena mereka tidak tahu Nabi nantinya akan menjadi menjadi apa ketika dewasa. Ya. Nah, sehingga ada ulama mengatakan bahwasanya 12 Rabiul Awal mengenai wafatnya Nabi itu lebih tepat. Artinya wafatnya Nabi tahun tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih lebih kuat dibandingkan penetapan kelahiran beliau. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya ini hal ini nantinya akan berkaitan tentang suatu perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita mengenai bulan Rabiul Awal. Ya. Yang mana mereka mengatasnamakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memperingati kelahiran beliau, ya, yaitu di 12 Rabiul Awal. Ya. Namun sebelum sampai ke sana, kita akan menyebutkan eh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau merintahkan umatnya untuk senantiasa mencintai beliau. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ya, Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada seluruhnya kecuali diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, "Ya, belum wahai Umar, sampai aku menjadikan aku lebih engkau cintai bahkan terhadap dirimu sendiri." Maka Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu sekarang engkau lebih aku cintai dibandingkan seluruhnya, bahkan dibandingkan diriku sendiri." Maka waktu itu Nabi mengatakan, "Sekarang wahai Umar." Artinya, sekarang cintamu sudah benar. Ya, itulah hakikat kecintaan kepada Rasulullah SAW. Lebih mendahulukan beliau ya dibandingkan seluruh manusia, bahkan orang tua kita sendiri. Ya, makanya dalam ayat disebutkan, ya, ini ulama kita mengatakan ini disebut ayatul mihnah, ayat yang menjadi ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu di surah Al Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah dan juga jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Apa balasannya? Dapat dua. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan juga Allah akan mencintai kalian. Ya, ini salah satu cara untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan, sunnah-sunnah beliau, ya, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan ya ukuran cinta dan ittiba atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di beberapa hal. Yang pertama, ya tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Artinya kita mengimani apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya nanti akan ada hari kiamat, ya, akan ada kebangkitan, akan ada siksa kubur dan seterusnya, kita imani karena la yantiqu anil hawa, beliau tidak mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan itu wahyu yang beliau sampaikan. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian juga ya, ta'atu fi ma'amar, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Ya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi, apa yang aku perintahkan laksanakan sesuai kemampuan. Wa ma nahitukum anhu fantahu, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Ya, ini yang kedua, mentaati eh, perintah Nabi SAW, dan juga yang ketiga menjauhi larangannya. Ya, sebagaimana kita sebutkan. Nah, kemudian yang keempat beribadah eh, sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh membuat ibadah-ibadah baru yang tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada pembahasan berikutnya yang mengenai hal ini. Ya, kemudian
Yang berikutnya mempelajari sirah dan meneladani akhlak beliau. Ini tentu bagi seorang muslim kita tidak akan bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita mempelajari sirah beliau, mengenal beliau lebih dekat, ya, dan mempelajari syama'il atau keindahan-keindahan ya budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sampai beliau wafat. Ya, semuanya sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya sehingga mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Dan bahkan juga sudah banyak kajian-kajian mengenai sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hendaknya seorang Muslim mempelajari dan berusaha untuk mencari tahu bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sifat-sifat beliau dan seterusnya, sehingga dengan demikian ia bisa mencintai Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena seseorang tidak akan bisa mencintai ya, orang lain atau sesuatu yang dia idolakan kalau dia tidak mengetahui seluk-beluknya, tidak mengetahui bagaimana keistimewaan orang tersebut. Ya, maka mustahil dia bisa mencintainya. Maka jika kita ingin mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sering-sering membaca, mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagumi kehidupan beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di antara bentuk cinta adalah memperbanyak salawat. Ya, tentunya dengan salawat-salawat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Nah, ini di antara beberapa amalan atau cara untuk membuktikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kebalikan daripada itu, ya Rasul mengajarkan kita untuk mencintai dan mengagungkan beliau. Tetapi ada batasan yang beliau sebutkan. Ya, artinya tidak boleh kita terlalu berlebihan dalam menyanjung dan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis disebutkan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji putra Maryam, artinya Nabi Isa alaihissalam. Ya, aku hanyalah hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, ya, hamba dan utusannya. Inilah kalimat atau kata yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya untuk memuji beliau. Artinya kedudukan sebagai seorang hamba Allah dan utusannya ini memiliki kedudukan yang agung. Ya. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ini, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila dan seterusnya. Ya, maksudnya Allah yang telah memperjalan malangkan hambanya, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi Allah menggunakan kata-kata abdun, hambanya, ya. Jadi istilah hamba dan utusan ini adalah istilah yang sangat bagus. Artinya istilah yang Nabi SAW ajurkan untuk disematkan kepada beliau. Ya. Apakah tidak boleh menyematkan dengan istilah lain? Ya, tentu boleh selama tidak boleh berlebihan. Ya. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya, sebagaimana hadis ini disebutkan ya, jelas sekali beliau mengatakan jangan berlebihan dalam memujiku. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani yang mereka terlalu gulu, terlalu berlebihan dalam memuji Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Akibatnya apa? Yang membuat mereka ya, sampai terjatuh kepada kesyirikan, yaitu menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya agar mereka tidak terjatuh seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab yang mereka terlalu berlebihan dalam memuji memuji Nabi mereka. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang sedikit krusial ya. Ini banyak kontroversi di sini mengenai ritual di antara ritual-ritual yang sering dilakukan di bulan Rabiul Awal, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan membahas sedikit dari sisi sejarah perkembangan Maulid ini, ya, agar kita bisa menilai nantinya. Ya, pertama Maulid ini, ya ulama kita menyebutkan tidak sepakat ya, tidak tidak diadakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman para sahabat juga tidak ada, yaitu sahabat Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak disebutkan.
dan juga di zaman tabi'in tidak ada. Ya, ini ulama sudah sepakat. Bahkan yang membolehkan maulid pun juga menyatakan seperti ini. Ya, tidak disebutkan di generasi-generasi awal. Nah, kemudian kapan awal mula maulid ini dilakukan? Nah, ini juga sebagian ulama ya eh, ada berbeda pendapat ya. Kapan awal mulanya? Namun intinya dia dilakukan setelah setelah generasi-generasi awal kaum muslimin. Ya, bukan di generasi sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Nah, nanti di abad-abad yang berikutnya, ya, dan disebutkan oleh ulama sejarah, bahkan oleh ulama yang membolehkan juga bahwasanya Maulid diawali itu di zamannya atau dinasti Fatimiyah atau Ubaidiyah. Dan ini ulama kita mengatakan mereka ini berakidah Syiah, ya, Syiah. Ya, sehingga eh, tidak salah ketika ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali mengadakan acara Maulid adalah golongan Syiah. Ya, karena memang sejarah seperti itu menyebutkan. Ya. Nah, ini di antaranya. Ya. Ada juga mengatakan yang pertama melakukan adalah penguasa Irbil atau Al-Mundhir Abu Sa'id Al-Quburi. Intinya ini di akhir atau di masa-masa setelah tabi'in ya. Di tahun-tahun abad-abad keempat Hijriah kurang lebih ya. Nah, kemudian juga perbedaan ini ya, perbedaan mengenai penetapan siapa yang pertama kali melakukan maulid. Ini sebenarnya tidak ada hukumnya. Artinya tidak menjadi masalah. Dalam artian siapapun itu yang memulai pembuatan acara maulid ini intinya dia tidak ada di zaman-zaman keemasan Islam. Ya. Belum ada di atau belum dikenal oleh ulama-ulama madhab sebelumnya. Ya. Nanti belakangan baru baru mulai diadakan. Ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ya orang-orang yang pertama kali menyebutkan ini membuat eh, maulid ini, mereka bukan hanya memperingati maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga memperingati maulid Al Hasan, Al Husain, dan juga memperingati maulid raja-raja mereka yang sudah meninggal, ya, dan banyak lagi yang mereka peringati, ya, sehingga eh, ini sesuatu yang diadakan setelah zaman-zaman keemasan. Ya, ini menurut sejarahnya, ya, sejarah eh, munculnya peringatan maulid ini. Nah, kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini adalah bagaimana hukumnya kita merayakan maulid ini setiap tahunnya. Ya, sebagian ulama ya, atau di sini ada beberapa perbedaan, terutama di kalangan ulama-ulama belakangan. Ya, sebagian ada ya yang membolehkan, ya, dan sebagian juga ada yang tidak membolehkan. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang menganggapnya sebagai suatu kebaikan. Ya, kenapa? Karena dia digunakan untuk memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bergembira dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk mengenang kembali ya bagaimana sirah-sirah Nabi di waktu itu dan seterusnya. Ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut masuk dalam ranah bid'ah, artinya sesuatu yang baru dalam dalam agama. Alasannya karena perbuatan ini tidak dikenal oleh orang-orang eh, setelah Nabi SAW, artinya para sahabat, para tabi'in dan juga ulama-ulama yang keempat. Ya, mereka tidak mengenal perayaan-perayaan seperti ini. Apalagi dari sisi sejarah, yang pertama kali melakukannya adalah orang orang Syiah, Syiah, yang mana kita ketahui bahwasanya mereka memiliki penyimpangan dalam masalah masalah akidah, sehingga melakukan perayaan seperti ini itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar dalam syariat. Ya, terlepas dari apa isi dari perayaan tersebut. Ya, ini kita membahas masalah perayaan keyakinan bahwasanya eh, Maulid ini dianjurkan atau tidak. Ya. Nah, kemudian kita bahas ringkas saja ya. Kemudian sebagian yang membolehkan perayaan Maulid ini, mereka berdalil dengan beberapa dalil.
Ya. Yang pertama adalah mereka mengatakan dalilnya boleh melakukan maulid adalah hadis puasa Senin yang sempat kita sebutkan di awal. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai mengapa beliau puasa pada hari itu, ya, beliau menjawab, fihi wulidtu wa fi unzila alaih. Hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dari sini ulama yang bolehkan mengatakan ini menjadi dalil bahwasanya boleh untuk melaksanakan peringatan Maulid. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan hari itu aku dilahirkan. Artinya beliau bergembira. Ya, artinya beliau melakukan ya seakan-akan beliau melakukan peringatan terhadap hari kelahirannya di waktu itu, ya, dengan berpuasa pada waktu itu. Ya. Nah, namun ulama yang melarang, ya, mereka membantah pendalilan seperti ini dan mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin bukan karena hari kelahiran, artinya bukan mengkhususkan hari kelahiran, ya. Apatah lagi kita sebutkan di awal bahwasanya penetapan kelahiran Nabi tanggalnya tidak diketahui. Ya. Artinya tidak ada pendapat yang pasti tanggal berapa beliau lahir, apakah 12 Rabiul Awal, tanggal 9, 10 dan seterusnya. Ada perbedaan penetapan tanggal. Tetapi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin, ya, berpuasa pada hari Senin, dan ini tidak menunjukkan harus memperingati kelahiran beliau, ya, di hari Senin Rabiul Awal saja. Karena Nabi berpuasa pada hari Senin bukan hanya Rabiul Awal, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Setiap hari, artinya setiap Senin Kamis beliau berpuasa. Ya. Sehingga menjadikan ini dalil sebagai anjuran untuk memperingati 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran atau Maulid ini tidak dibenarkan. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak sahih. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi dalam riwayat juga disebutkan, ya, ada sebab lain mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin. Ya, dalam riwayat ya, disebutkan dari hadis Abu Hurairah, ya, tu'radul a'mal yaumul itsnain wal khamis. Amalan itu akan diangkat pada hari Senin dan juga hari Kamis. Lalu Nabi mengatakan fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan saya suka agar amalanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Nah, ini ulama yang mengatakan tidak dianjurkan berdalil dengan ini, yang membantah dengan hadis ini bahwasanya hari Senin dan juga hari Kamis itu hari diangkatnya amalan. Ya, jadi Nabi berpuasa pada hari itu bukan semata-mata karena kelahiran, tetapi karena beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi berpuasa. Ya, ini yang pertama, ya. Nah, kemudian di antara juga, ya, ulama kita mengatakan kalau memang hendak memperingati kelahiran Nabi SAW, hendaknya melakukan dengan apa yang beliau lakukan, yaitu dengan berpuasa. Ya, namun nyatanya ulama mengatakan tidak ada mungkin orang-orang yang merayakan kelahiran Nabi dengan berpuasa. Justru mereka berpesta, ya, dengan membuat makanan dan semacamnya. Ya, Allah musta'an. Nah, kemudian yang kedua lagi, ya, di antara dalil yang biasa digunakan orang yang membolehkan perayaan ini adalah mereka menganalogikan atau mengkiaskan dengan puasa Asyura. Ya, bagaimana itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Ini sudah kita sebutkan di pembahasan bulan Muharram yang lalu. Dan ketika ditanya kenapa kalian berpuasa, ya, mereka mengatakan kami bersyukur atas keselamatan Nabi Musa, ya, dari kejaran Firaun dan memenangkan beliau dari musuh-musuhnya. Lalu Nabi mengatakan kalau begitu, ya, kami juga berpuasa dan bahkan kami lebih berhak atas kemenangan Nabi Musa dibandingkan kalian. Ya. Nah, di sini mereka mengatakan, yang membolehkan mengatakan riwayat ini menjadi dalil bahasanya, ya, boleh kita untuk memperingati hari kemenangan tersebut, ya, hari di mana eh, seseorang mendapatkan kenikmatan yang besar, dan di antara kenikmatan besar adalah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga disebutkan dalam ayat, ya, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fi dzalika falyafrahu. Ya, katakanlah dengan rahmat dan keutamaannya adalah kalian bergembira. Dan mereka mengatakan, ya,
ke- kenikmatan dan rahmat yang paling utama adalah yang diberikan kepada umat manusia dengan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini, ya, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini untuk menunjukkan jalan yang benar dan menjauhkan dari atau menjelaskan keburukan-keburukan kepada umatnya. Nah, ini diantara dalil mereka. Nah, kemudian ulama yang melarang, mereka mengatakan bahwasanya analogi seperti ini tidak sah, tidak benar. Ya, kenapa? Karena pertama, puasa Asyura dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa, dan Nabi secara khusus menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Artinya ada dalilnya, ya. Berbeda dengan perayaan ini. Tidak ada dalil khusus yang menganjurkan untuk merayakannya. Adapun puasa, Nabi SAW langsung, ya, secara khusus memerintahkan kepada umatnya. Bahkan di awal-awal, sebagian ulama mengatakan puasa Asyura termasuk puasa yang diwajibkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, ya, jadi analogi seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Bahkan, ya, sebagian mengatakan, ya, ini bertentangan dengan kaidah umum dalam syariat, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesuatu, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada anjurannya dari kami, maka dia bisa tertolak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi di antara dalil mereka adalah perkataan Umar bin Khattab, ya, nikmatu bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, ini perkataan ini, ungkapan ini diungkapkan atau diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika bulan Ramadan. Ya, beliau melihat sebagian sahabat ada yang sholat tarawih sendirian, ada yang sholat tarawih eh, berjamaah dengan jamaah yang sedikit. Artinya mereka terpisah-pisah, ya, di Masjid Nabawi. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berdua, bertiga, dan seterusnya. Kemudian beliau berinisiatif untuk mengumpulkan mereka dengan satu imam, ya, di bawah atau di belakang eh, sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nah, waktu itu keesokan harinya ketika beliau datang ke masjid dan melihat para sahabat sudah sholat di belakang Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan ungkapan ini. Ni'mal bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini ungkapan ini atau perkataan ini yang dijadikan orang yang bolehkan perayaan ini untuk menjadi dalil bahwasanya bid'ah dalam masalah ini untuk kemaslahatan, artinya ini adalah bid'ah hasanah. Ya, istilah bid'ah di sini adalah bid'ah hasanah. Nah, ini masuk dalam pembahasan mengenai pembagian bid'ah nantinya. Ya, ya, intinya di sini mereka menganggap bahwasanya ada bid'ah yang dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, ini istilahnya bagi mereka bid'ah hasanah karena ada maslahat di situ, ya, yaitu mengumpulkan orang-orang dalam satu imam, dan ini kata mereka tidak dilakukan sebelumnya oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan juga di zaman Nabi. Ya, sehingga dia masuk dalam ranah bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang dibolehkan. Maka perayaan-perayaan seperti ini juga yang tujuannya untuk eh, membangkitkan semangat ibadah, ya, untuk mengenang Nabi SAW, itu juga masuk dalam kategori bid'ah seperti ini. Ya, sama, dikiaskan seperti ini. Nah, namun ulama yang melarang, mereka mengatakan, ya, bahwasanya perkataan Umar bin Khattab, ya, nikmatu bid'ah hadihi, ini tidak bisa dijadikan sebagai kaidah umum untuk melegalisir semua hal-hal yang baru dalam agama. Ya. Karena jika ditinjau dari sabul wurud juga atau dari sebab-sebabnya, ya, dari sejarah awalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal, beliau sempat melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya. Dari riwayat disebutkan selama 3 hari kurang lebih beliau sempat melaksanakan tarawih dan diikuti oleh para sahabat. Artinya sahabat itu sudah melaksanakan tarawih berjamaah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun Nabi SAW meninggalkan perayaan atau meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah. Ya, khawatir karena bisa jadi sholat itu diwajibkan oleh kaum muslimin sehingga mereka merasa berat. Ya, kenapa? Karena
ketika Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Ya. Jangan sampai ketika beliau merutinkan sholat berjamaah, yaitu sholat tarawih, nanti Allah akan mewajibkan kepada kaum muslimin yang membuat mereka menjadi berat untuk melaksanakannya, sehingga Nabi meninggalkan. Ini yang pertama. Artinya apa? Artinya Umar ketika mengumpulkan sahabat dengan satu imam itu ada dasarnya. Ya, ada perbuatan Nabi SAW sebelumnya, meskipun beliau tidak merutinkan. Ya. Sehingga ulama kita mengatakan ungkapan Umar ni'matu bidah hadihi, ya, yang dimaksud bidah Umar dalam masalah ini adalah mengumpulkan dengan satu satu imam itu adalah membiasakannya, ya, membiasakan atau merutinkannya, ya, bukan masalah sholat tarawih berjamaahnya, karena sholat tarawih berjamaah itu sudah dilakukan oleh Nabi SAW, hanya saja Nabi tidak merutinkan, ya, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya ini berkaitan tentang bahasa, ya, karena ulama juga menyebutkan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua dari segi istilah, ya. Ya, secara bahasa dan secara istilah syariat, ya. Ya, sekalipun ada perbedaan mengenai pembagian-pembagiannya, ya, namun intinya bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru, ya. Adapun secara istilah sesuatu yang baru yang tidak ada dasar sebelumnya, ya, dalam masalah agama ini, dan juga tidak ada syariat-syariat yang mendukung atau kaedah-kaedah umum yang mendukung dalam dalam hal tersebut. Adapun perkataan Umar, ya, yang menganggap ini sebagai bid'ah, ini juga sebenarnya masih bisa dipertanyakan. Ya. Kenapa? Karena Umar punya dasar, ya, sehingga menggolongkan perbuatan ini sebagai bid'ah juga masih perlu dipertanyakan karena Umar sendiri punya punya dasar, yaitu perbuatan Nabi SAW meskipun tidak rutin, ya. Ya. Nah, ini di antara hal-hal yang secara ringkas, ya, yang menjadi dalil bagi mereka yang membolehkan maulid, dan juga sebagian bantahan-bantahan orang yang tidak membolehkannya. Nah, juga di antara dalil mereka adalah hadis yang memerintahkan untuk eh, berbuat kebaikan. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Siapa yang mempelopori dalam Islam ini sunnah yang baik atau sunnah hasanah. Nah, ini konteksnya dahulu dalam masalah sedekah, ya. Sedekah, ada sahabat yang datang ke Madinah, yaitu orang-orang miskin, dan Nabi sangat prihatin dengan kondisinya, sehingga beliau mengumpulkan para sahabat lalu berkhutbah dan memberikan motivasi untuk bersedekah. Lalu ada seorang sahabat datang dengan sekotong kurma, memberikan sedekahnya kepada orang miskin tadi yang datang ke Madinah. Lalu para sahabat yang lain pun ikut, ya, mengikuti jejaknya. Ya, sehingga dari sini Nabi SAW gembira lalu mengatakan man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Ya, siapa yang membuat dalam Islam sunnah yang baik, artinya makna dari man sanna fil Islam di sini artinya siapa yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ada dalam Islam. Artinya perkara-perkara yang sudah ada dalam Islam, sudah ada dalilnya, nah itu yang dihidupkan kembali. Yang mana ketika itu kebanyakan orang mungkin sudah meninggalkannya, ya, sudah lupa. Atau maknanya siapa yang mempelopori, yang pertama kali mengajak orang lain untuk melaksanakannya, ya, sehingga diikuti oleh orang-orang lainnya. Nah, itu maknanya eh, hadis ini, ya. Bukan maknanya adalah mansana fil Islam yang membuat sesuatu yang baru yang belum pernah pernah ada. Nah, ini tidak dimaksudkan oleh ulama kita. Nah, kemudian juga, ya, di antaranya mereka berdalilkan dengan kesyukuran kepada kehadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebenarnya kita sebutkan tadi ayatnya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ya, namun ini disebutkan ulama kita bahasanya dalilnya umum, ya, tidak khusus pada suatu perkara. Ya, kita bersyukur dengan semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, bukan hanya kelahiran beliau. Ya, kalau kita gunakan hadis ini untuk perkara-perkara khusus, maka kita bisa membuat hal-hal yang baru yang eh, lebih, artinya bukan hanya mengenai peringatan ini. Ya, kita bisa membuat perayaan-perayaan lainnya atas dasar kesyukuran kalau begitu, ya. Nah, sehingga ini tidak dibenarkan kata sebagian ulama kita, ya, karena ini dalilnya umum, tidak bisa dikhususkan dengan perbuatan tertentu, ya. Justru kesyukuran
Dan kalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mengamalkannya, mengajarkannya, dan juga mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala segala hal. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya di antara juga amalan-amalan yang dilakukan di bulan ini, ya sebagian ada yang mengkhususkan ya pada bulan ini untuk puasa atau sholat zikir dan semacamnya. Ini eh, ulama mengatakan tidak ada anjuran khusus atau tidak ada dalil khusus mengenai hal tersebut. Ya, kalau mau puasa, puasa secara umum, ya seperti biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya, puasa mutlak dan semacamnya. Adapun mengkhususkan, maka ini butuhkan dalil untuk hal tersebut. Ya, dan tidak ada, wallahu alam, setahu kami tidak ada dalil yang khusus yang mengenai hal ini, yang menganjurkan tentang ibadah-ibadah khusus di bulan Rabiul Awal, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Dan juga sebagian ada membaca qasidah-qasidah, ya, untuk memperingati kelahiran beliau. Nah, ini eh, bisa dilihat ya. Kalau tujuannya hanya untuk mempelajari kembali, ya artinya tidak meyakini adanya keutamaan khusus, dan juga tidak ada sesuatu yang berlebihan atau gulu ya dalam sanjungan-sanjungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengapa. Ya, tetapi ketika ada klaim atau ada keyakinan khusus mengenai hal tersebut, maka ini perlu perlu ada dalilnya. Ya. Dan juga ada yang mengatakan mahalul qiyam dan seterusnya. Nah, ini berkaitan tentang pembacaan qasidah tersebut ya. Ini juga perlu adanya dalil khusus karena ya, ketika kita meyakini bahwasanya ada atau roh Nabi SAW hadir saat kita membaca qasidah dan semacamnya, ini juga perlu perlu dalil ya karena hal gaib. Tidak ada yang mengetahui la ya'lamul ghaiba illallah. Ya, kita tidak bisa menetapkan A, B, C dalam masalah perkara gaib kecuali dengan dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, selama itu tidak ada, maka meyakini hal tersebut nah ini bisa bermasalah ya. Karena kita tidak bisa atau tidak memiliki landasan ilmunya. Ya, wallahu alam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin sebelum terakhir ya. Ya, sebagian yang melakukan acara-acara tersebut juga itu ada yang mengoreksi prakteknya ya sekalipun sebagian yang membolehkan ya mereka mengatakan jika dilakukan dengan cara yang benar ya artinya tidak ada ikhtilat, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, membaca sirah-sirah Nabi, yaitu mereka bolehkan ya dengan ketentuan seperti itu. Nah, namun kenyataannya zaman sekarang sudah banyak perubahan. Ya, ada yang eh, melakukannya dengan hal-hal yang mungkar. Ya, ini juga diingkari oleh orang-orang yang mereka sendiri membolehkan. Ya, orang-orang yang membolehkan Maulid juga mengingkari perayaan-perayaan yang semacam ini. Artinya, ketika mereka melakukan Maulid dengan adanya musik-musik, kemudian campur baur dan juga israf, ya, terlalu berlebihan dalam masalah makanan dan semacamnya, ini juga diingkari. Atau bahkan kita mengatakan ulama semuanya mengingkari, ya, bahkan yang membolehkan pun mengingkari hal seperti ini. Inilah jamaah dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak ada anjurannya, maka bisa terjatuh dalam al-ghulu juga, ya, berlebih-lebihan dalam dalam masalah agama. Ya, nasallahu salamah wal afiyah. Dan intinya jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan ini adalah bulan mulia, maka kita gunakan untuk banyak mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak mengkhususkan saja bulan ini, ya, tapi ya, karena ini momen yang memang menjadi perayaan setiap tahun oleh kebanyakan orang, ya, ya tidak mengapa kita juga mempelajarinya. Ya, tetapi bukan hanya di bulan ini saja, kita pelajari setiap bulannya, bahkan setiap hari kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan kepada kepada kita semuanya. Dan itu sangat banyak. Bahwa ulama kita mengatakan ya sunnah-sunnah yang sahih saja kalau kita mau amalkan semua itu kadang kita tidak mampu ya karena saking banyaknya. Ya. Lalu mengapa kita harus mencari sunnah-sunnah yang beliau tidak anjurkan? Ya, Allah musta'an. Dan sebagai penutup jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi problematika ini, artinya perbedaan masalah peringatan Maulid dan seterusnya, ya, maka kita juga harus punya adab ya dalam mengingkari. Tidak boleh juga kita sembarangan
memvonis seseorang, ya, bahwasanya ini ahlul bidah dan seterusnya, ya, karena bisa jadi mereka melakukan itu karena tidak tahu atau hanya ikut-ikutan saja. Dan bahkan mungkin sebagian mereka ada yang betul-betul karena cinta kepada Nabi SAW, ya, dia merayakan hal tersebut. Ya, hanya saja mungkin dia belum tahu ilmunya, wallahu alam. Ya, jadi sebagai seorang muslim kita juga harus saling menasehati, tetapi tentu dengan cara yang bijak. Ya, tidak boleh terlalu eh, frontal dan semacamnya. Tidak boleh sembarangan juga kita memvonis orang lain, ya, dengan hal-hal yang buruk, apalagi hal-hal yang sensitif, ya, seperti musyrik, kafir dan semacamnya juga tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ya, kita tetap harus menghargai, ya, kalaupun ada perbedaan, ya, perbedaan pendapat dengan ulama, itu kita hargai juga. Ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri ada sebagian ulama yang membolehkannya, tentunya dengan catatan-catatan yang sudah kita sebutkan, ya, tidak ada yang pelanggaran-pelanggaran, ya, itu hak mereka, ya. Tetapi kita sebagai orang yang telah memahami bahasanya hal tersebut tidak ada anjurannya, maka kita menghargai perbedaan ini, ya, dan tidak boleh kita terlalu frontal dalam masalah masalah perbedaan seperti ini, ya, wallahu alam. Ya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian, ya, pembahasan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.